Dan orang belajar ilmu agama ini teman-teman tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Ilmu ini kalau kita pelajari dan makin dalam kita kuasai ilmu agama, maka kita makin terkontrol. Kalau bahasa saya ilmu agama ini seperti bodyguard buat kita. Makin banyak kita ketahui, maka makin menjaga kita. Setiap mau makan, mau minum, mau berinteraksi, mau berbuat apa saja, maka ilmu agama akan mengingatkan. Itu boleh atau itu tidak boleh. Kita terpandu. Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci, kalimat mulia yang insya Allah terucapkan juga dari lisan-lisan orang yang mensucikan diri, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan dalam hati kalau kalimat ini adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalimat ini sebagai kalimat berterima kasih atas keberadaan kita di muka bumi ini dan juga atas syariat yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta Allah sehingga kita punya panduan hidup. Sekaligus Allah jadikan sebagai penyebab agar seluruh kebutuhan kita di muka bumi ini plus akan ditambahkan balasan yang besar nanti di akhirat dengan mengucapkan kalimat ini. Maka jadilah saudaraku seiman orang yang selalu membasahi lidah dan bibirnya dengan kalimat Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah, pemimpin para nabi, pemimpin seluruh anak Adam, manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Apapun yang dilakukan oleh manusia terbaik ini, kita dianjurkan untuk mengikuti dan mencontohi. Mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dijadikan ibadah oleh Sang Pencipta Allah. Dengan satu kali ucapan salam kepada beliau akan dibalas dengan 10 rahmat atau 10 kasih sayang, rezeki dari Allah. Andai saja dibalik dengan mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas dengan 1 rahmat, maka sudah sangat cukup. Bagaimana dengan 1 kali salam dibalas dengan 10 rahmat? Maka sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita selalu mengucapkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di awal-awal pembukaan saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh jajaran yayasan RLA, seluruh jajaran pejabat pemerintah wilayah Solok, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang telah hadir. Semoga ini dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya di sini berbicara sama sekali bukan karena saya lebih tahu daripada Bapak Ibu sekalian. Tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Saling memberikan peringatan karena peringatan sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis beliau, "Ad-dinun nasihah." Agama ini isinya semua nasihat. Dan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim pada saat mereka bertemu, mereka selalu mengatakan, Ta'al nu'minu sa'ah. Ayo kita saling menasihatin untuk menambah iman kita sesaat. Dalam penyampaian ilmu kita tidak perlu lihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang disampaikan. Kalau qala Allah, Allah berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, terima. Amalkan. Karena memang agama ini harus disampaikan. Juga sebelum kita mulai saudaraku seiman, saya mengajak diri saya dan teman-teman sekalian untuk mengikhlaskan niat karena Allah. Kalau tadi yang datang di sini mungkin karena tidak enak, ada undangan,
apakah atau diundang oleh atasannya, oleh tetangganya, oleh kerabatnya, atau mungkin karena kebetulan ada anaknya sekolah di sini, atau alasan apapun, maka diubah niatnya. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih, kata Nabi SAW, Allah berfirman, yang maknanya, aku adalah sebaik-baik sekutu. Siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu, aku akan berikan semua untuk sekutuku itu. Kalau seandainya ada orang mengikutkan Allah dalam niatnya dengan selain Allah, maka tidak berpahala. Sampai kata Nabi SAW dalam lanjutan hadis, jangan kalian, maka ikhlaskan niat kalian dan jangan kalian mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk kerabatku. Karena itu semua akan diberikan untuk kerabatnya. Dan jangan juga kalian mengatakan ini untuk Allah dan ini untuk wajah-wajah kalian. Maksudnya untuk menghormati kalian. Karena itu akan diberikan oleh Allah untuk wajah-wajah kalian. Jadi misalnya ada orang silaturahim keluarga lalu dia mengatakan saya datang ke sini karena Allah dan memang karena mau bertemu dengan kalian. Maka tidak ada pahalanya di sisi Allah. Allah tidak ingin dipartnerkan. Sekali berbuat untuk Allah, Allah saja. Di dalam hadis yang lain, semua ini hadis sahih diriwayatkan atau disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Targhib Tarhib. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda? Apa yang didapatkan oleh seseorang yang berjihad, berperang karena Allah dan juga untuk namanya harum, reputasinya? Kata Nabi SAW, tidak ada apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Orang ini mengulangi sampai 3 kali. Artinya saya siap berperang, saya siap berjihad karena agama perintahkan, Allah perintahkan. Tapi juga saya mau supaya nama saya harum. Maka Nabi SAW menjawab setelah 3 kali mengatakan tidak ada. Beliau mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas berharap pahala dari dia. Jadi kita butuh keikhlasan teman-teman dalam amal kita. Dan ini memang amal yang luar biasa nih, tulus kalau bahasa kita. Selalu kerjakan karena Allah. Seorang suami baik pada istrinya bukan karena istrinya tapi karena Allah yang perintahkan. Istri baik pada suaminya patuh juga karena Allah. Guru mengajar pada muridnya juga karena Allah. Murid ya menghormati gurunya juga karena Allah. Atasan jajaran pemerintahan berbuat baik pada masyarakatnya karena Allah. Masyarakat patuh pada pemerintah bukan karena pemerintah tapi karena Allah yang memerintahkan agar patuh. Semua itu nanti akan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan bahas materi mungkin kalau dibaca secara umum kita menganggap materinya masalah penuntut ilmu. Seakan-akan sebagian orang menganggap ini bukan tema yang penting. Padahal teman-teman sekalian dalam surah Az-Zariyat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat 56-nya A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah yang artinya aku tidak ciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya pada diri sendiri untuk apa sih ada lahir di muka bumi ini? Maka jawabannya untuk ibadah kepada Allah. Ada tujuan lain? Tidak ada tujuan lain. Memang cuma itu saja. Apa itu ibadah? Semua perkataan perbuatan yang diperintahkan dicintai oleh Allah. Apa yang Allah halalkan nikmati. Apa yang Allah perintahkan dari wajib dan sunnah kerjakan. Apa yang Allah larang, makruh dan haram jauhi. Itu tujuan kita. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa beribadah dengan benar? Harus belajar. Harus menuntut ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadits beliau yang sahih, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim, bukan pilihan. Kalau materi-materi umum itu sunnah selama dia tidak bertolak belakang dengan agama. Kalau materi-materi yang bertolak belakang dengan agama maka haram hukumnya. Tapi kalau ilmu agama bukan pilihan. Bukan pilihan, memang kewajiban.
Kita wajib tahu mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang untuk kita jadikan sebagai pegangan hidup kita. Kita akan masuk lebih dalam teman-teman sekalian merenungi beberapa dalil-dalil hadis-hadis mulia dari Nabi SAW tentang apa sih yang didapatkan bagi para penuntut ilmu. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Allah mudahkan Anda untuk belajar agama, apakah seperti anak-anak santri kita di sini melalui pesantren, atau teman-teman yang sudah dewasa mungkin, kemudian mereka punya kesempatan untuk hadir dalam majelis ilmu, atau mungkin mendengarkan dari medsos sekarang, online, maka berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Kalau ada kesempatan untuk mendengarkan qala Allah, qala Rasul, alaihi salatu wassalam, berarti Allah menginginkan kebaikan buat Anda. Allah pencipta langit dan bumi ini menginginkan agar Anda mengetahui apa yang sedang Allah inginkan, perintahkan dan larang. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dan hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Kata Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan membuat dia memahami agama ini. Jadi kalau ada yang bisa mendengarkan ilmu, maka berarti Allah inginkan kebaikan buat dia. Apakah ilmu itu belum diketahui sebelumnya kemudian dia belajar, atau misalnya Anda duduk di majelis ilmu seperti ini, Anda sudah tahu tapi Anda mengejar keutamaannya. Karena ilmu itu makin diulang-ulangin makin bermanfaat. Dan orang belajar ilmu agama ini teman-teman tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Sampai kata Ali radhiyallahu anhu, ilmu itu akan menjagamu sementara harta kau sibuk menjaganya. Ilmu ini kalau kita pelajari dan makin dalam kita kuasai ilmu agama, maka kita makin terkontrol. Kalau bahasa saya ilmu agama ini seperti bodyguard buat kita. Makin banyak kita ketahui, maka makin menjaga kita. Setiap mau makan, mau minum, mau berinteraksi, mau berbuat apa saja, maka ilmu agama akan mengingatkan, itu boleh atau itu tidak boleh. Kita terpandu. Dan tidak ada batas dalam belajar. Andai saja kita belajar satu kali di majelis ilmu, kepala kita menjadi lebih besar 2 kali lipat. 3 kali kita belajar maka 3 kali lipat. Mungkin sulit orang untuk belajar. Kita belajar dari mulai kita bisa mengucapkan kata-kata di umur 3 tahun, 4 tahun diajarkan orang tua kita. Sampai kita meninggal pun, maka tidak akan pernah mengganggu memori di otak kita. Bisa menampung berapa banyak pun kita belajar. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menggambarkan kepada kita, kalau ilmu itu harus dengan belajar. Tidak mungkin tiba-tiba orang lahir sudah tahu. Berarti butuh untuk menuntut ilmu. Itulah mungkin salah satu alasan kenapa pesantren-pesantren banyak dibuat seperti pesantren ini. Begitu juga sekolah-sekolah ya, dibudayakan supaya memang orang terbiasa dan mudah untuk belajar. Karena kata baginda Nabi SAW, ya ayuhan nas innamal ilmu bitta'allum. Hai sekalian manusia, ketahuilah ilmu itu harus dengan belajar. Dan belajar ini harus butuh serius, butuh niat yang ikhlas, butuh waktu untuk dilowongkan. Kalau teman-teman hanya mengandalkan setiap Jumat dengarin khutbah 20 menit, 25 menit, lalu Anda anggap Anda sudah belajar, ini keliru. Setiap hari aja kita belajar, belum tentu cukup. Apalagi cuma sekedar dengarkan khutbah Jumat. Apalagi kalau hanya sekedar kapan ada waktu. Memang harus dilowongkan. Kita harus merasa kita butuh dengan ilmu ini. Kata para ulama, butuhnya seorang muslim terhadap ilmu agama ini lebih dia butuhkan daripada makanan pada saat dia lapar, minuman pada saat dia haus, tempat tidur pada saat dia mengantuk, bahkan obat dokter pada saat dia sakit. Karena ilmu agama akan memandu dia. Makanan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Minuman mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Pergaulan yang mana boleh, mana tidak boleh. Obat mana yang boleh, obat mana yang tidak boleh. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada dia. Lalu kata Nabi SAW, wal fikhu bit tafakkuh. Dan untuk lebih mendalami agama lagi, harus dengan mendalaminya. Kalau ada orang hanya sekedar datang majelis ilmu untuk dia sendiri, untuk dia dengar, menuntut ilmu.
Tapi kalau ada orang sengaja kayak gini masuk di pesantren, sengaja duduk di halaqah-halaqah pengajian, membawa kitab, membawa catatan, dia coba perdalam, itu namanya tafaqquh. Dan ini lebih tinggi, lebih dalam lagi. Dengan harapan nanti dia bisa memahami dan kemudian mengamalkan isinya. Lalu kata Nabi SAW, wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Dan siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan buat dia memahami agama ini dengan dalam. Jadi bukan hanya sekedar dengar sepintas saja. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, wa innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Dan ketahuilah, orang-orang yang tunduk dan mengenal Tuhannya Allah hanyalah para ulama. Dan tidak mungkin kita sampai pada tingkat ulama kecuali kita belajar terus. Orang yang melakukan atau menghadiri majelis ilmunya punya keutamaan yang besar sekali. Bahkan di atas daripada ahli ibadah. Ada orang suka ibadah tapi tidak punya ilmu. Dan ini mulia di sisi Allah kalau ibadah dia kerjakan benar. Tapi kalau ada seorang alim, kemudian dia beribadah, maka itu lebih mulia. Sesuai dengan sabda Nabi SAW dengan hadis atau dari hadis yang sahih riwayat At-Tabarani, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah. Keutamaan ilmu itu lebih baik daripada ibadah. Dan di dalam hadis yang lain, baginda Nabi SAW sampaikan sebuah hadis. Ya, kalau setiap kali saya ulangi hadis ini, maka saya kadang-kadang ternyuh melihat bagaimana Nabi SAW sampaikan kedudukan ini sangat tinggi sekali. Yaitu sabda Nabi SAW dengan sanad hasan di ghairihi, disebutkan oleh Al-Mundri dalam kitab beliau, dan saya lagi baca dari kitab Sahih At-Targhib Tarhib. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan." Disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang. Ahaduhuma 'abid wal akharu 'alim. Salah satunya ahli ibadah, yang satunya adalah seorang yang alim, punya ilmu agama. Faqala alaihi afdalus salatu wassalam, maka Nabi SAW bersabda, fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Kalimat ini harusnya menggetarkan hati kita, teman-teman. Ini luar biasa maknanya. Kata Nabi SAW, ketahuilah keutamaan orang yang alim karena belajar agama itu dibandingkan abid, orang suka ibadah tapi tidak punya ilmu agama, seperti keutamaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian. Jadi bukan kata Nabi SAW orang yang terbaik di antara kalian dengan orang yang terendah di antara kalian, atau orang yang paling faham agama dengan orang yang tidak faham agama. Nabi mengatakan kafadli, seperti perbedaan antara aku ala adnakum, dengan orang yang paling bodoh di antara kalian. Begitu luar biasa maknanya. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradhin. Dan ketahuilah sungguhnya Allah dan seluruh malaikat-malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi. Allah lebih tahu siapa saja mereka. Hatta namlata fi juhriha, sampai semut-semut yang ada dalam lubang mereka. Wa hatta al-huta, sampai ikan yang ada di lautan. La yusalluna ala muallimin nasil khair, akan mengucapkan atau bersalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Kalau Allah memberikan dia rahmatnya, memenuhi kebutuhannya, memaafkan kesalahannya, meninggikan derajatnya. Kalau malaikat dan semua yang lain, penghuni langit dan bumi, sampai tadi semut dan ikan-ikan di laut, memohon kepada Allah agar diberikan rahmat kepada orang tersebut. Siapa dia? Muallimun nasil khair, orang yang mengajarkan orang kebaikan. Dan kebaikan maksudnya adalah agama. Kita jadi tahu dari orang tersebut mana halal, mana haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Hadits ini teman-teman luar biasa. Ya. Bagaimana seseorang harus merenungi hadits seperti ini agar dia faham sangat tinggi kedudukannya para penuntut ilmu. Seperti kedudukan Nabi SAW dibandingkan orang yang paling bodoh di antara kita.
Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW menggambarkan bahwasanya orang yang dimudahkan untuk belajar ilmu agama ini, kayak misalnya Ananda atau anak-anak kita di sini yang sedang sekolah di pesantren, Allah gerakkan orang tuanya dan juga hati anak-anak ini mau belajar. Orang tuanya mau mengizinkan anaknya masuk pesantren. Kemudian juga anak-anak ini mau sekolah. Atau Anda yang tidak di pesantren di luar sana, di lembaga Anda adakan pengajian, Anda mau belajar agama, berarti Anda sudah memudahkan buat diri Anda sendiri menuju ke surga Allah. Karena masuk ke dalam surga harus dengan mengamalkan dan mematuhi perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, dan hadits ini sahih diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibn Hibban, juga Al-Baihaqi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa yang meniti jalan menuntut ilmu agama ini, Allah mudahkan dia untuk itu, maka Allah akan mudahkan dia menuju ke surga. Karena dia akan sibukkan waktunya dengan ilmu yang sudah dia dapatkan. Makan, minum, tidur, semua dari bangun tidur sampai tidur lagi semuanya sesuai dengan agama. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna'. Dan ketahuilah para malaikat menebahkan atau membuka sayapnya melindungi para penuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dilindungi oleh para malaikat. Wa innal alima la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard. Dan ketahuilah bahwasanya seorang alim itu akan dimohon ampunkan oleh seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Dan hadis ini memaknakan atau merincikan makna hadis yang sebelumnya tadi kita bacakan. Hatta al-hitanu fil ma', sampai ikan-ikan besar yang ada di lautan. Wa fadlul alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Dan perbedaan antara seorang alim dengan seorang abid, suka ibadah tapi enggak punya ilmu, seperti perumpamaan bulan purnama dibandingkan bintang-bintang lain. Anda lihat di langit bintang-bintang lain kecil, walaupun dia lebih besar secara fisik, tapi karena jaraknya jauh kelihatan seperti kecil cahayanya. Wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan ketahuilah, supaya difahami baik-baik, kalau Anda sampai pada tingkat menjadi seorang alim, maka ulama pewaris para nabi. Nabi-nabi sudah meninggal, maka pewarisnya para ulama. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Dan ketahui para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Kita tahu Nabi SAW meninggal tidak meninggalkan harta. Wa innama warrathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Tapi para nabi mewariskan ilmu dan siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia telah mendapatkan bagian terbaik dalam hidupnya. Di muka bumi ini teman-teman sekalian, jalan hanya dua, tidak ada jalan yang ketiga. Dan Anda harus tentukan jalan Anda itu. Satu jalan yang benar, penuh keberkahan dan keselamatan, dan satu jalan kecelakaan. Enggak ada jalan yang ketiga. Jalan yang benar, jalannya Allah, Sang Pencipta, yang kita selalu ucapkan, La ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa di langit dan di bumi, kecuali Allah yang berhak disembah. Dan Allah menyampaikan apa yang dia inginkan. Juru bicaranya Allah adalah para nabi-nabi. Yang melanjutkan apa yang disampaikan para nabi setelah mereka meninggal, para ulama dan para da'i. Anda kalau ke jalan para da'i, para ulama, maka Anda dipandu ke jalan para nabi-nabi dan menuju ke jalan Allah, ujung-ujungnya surga. Ini jalan keselamatan. Jalan yang kedua jalan sesat. Tidak ada jalan yang ketiga, yaitu jalannya iblis. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, Innahu aduun lakum fattakhidhu aduwa. Dia adalah musuh kalian, jadikan musuh yang nyata buat kalian. Iblis sudah kita tahu ceritanya dalam surah Al-Baqarah dan beberapa ayat-ayat lain, bagaimana dia pungkin untuk sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah, bukan karena Nabi Adamnya, tapi karena Allah yang perintahkan. Seperti kita sujud menghadap Ka'bah bukan karena Ka'bahnya, tapi karena ada perintah Allah menuju ke Ka'bah itu. Maka iblis ini
punya juru bicara. Siapa mereka? Dukun, peramal, penyamun, penyihir, ahli maksiat. Anda bergaul sama mereka, dipandu ke jalan iblis, ujungnya neraka. Tidak ada jalan yang ketiga. Dan saran kami teman-teman sekalian, kalau mau menjadi seorang muslim, orang yang beriman kepada Allah, jangan setengah-setengah. Banyak orang di negara kita ini masih warna-warni. Namanya nama muslim, tapi kita tidak temukan ada Islam dalam dirinya. Karena tidak menuntut ilmu. Dia tidak dalamin, sayang sekali. Bahkan sering kali kita temukan ada namanya Muhammad, istrinya namanya Aisyah, tapi tidak berhijab, jauh dari agama. Ya. Di rumahnya tidak ada tanda-tanda keislaman sama sekali. Bahkan tidak bisa kita bedakan antara dia sama orang-orang kafir. Sama saja. Padahal kita harus punya ciri khas sebagai orang beriman. Agama Islam ini agama yang benar teman-teman sekalian, tidak ada keraguan dalamnya. Ini pintu keselamatan di dunia dan di akhirat. Maka tidak perlu ragu kita dalam menyampaikan dan mempelajari agama ini. Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat datang dan dia sahabat ini khusus datang untuk menuntut ilmu. Namanya Safwan bin Assal al-Muradi radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabarani dan Ahmad, dia mengatakan ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar. Satu hari aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid sementara beliau lagi duduk dan menggunakan jubah berwarna merah. Fakultu lahu, lalu aku berkata kepada beliau, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma. Wahai Rasulullah, aku datang khusus untuk ilmu nih, mau belajar agama. Faqala marhaban bi talibul ilm. Selamat datang penuntut ilmu. Nabi SAW sangat gembira kalau ada orang mau datang belajar agama. Inna talibal ilmi tahuffuhul malaikatu. Dalam kurung, wa tudhilluhu. Sesungguhnya ketahuilah, semua penuntut ilmu itu dilindungi oleh para malaikat. Bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dan hatta yablughus sama'a dunya mim mahabbatihim lima yatlub. Lalu kemudian malaikat-malaikat itu bersusun-susun sampai memenuhi langit yang ada di atas kepala kita. Karena cinta terhadap apa yang dikerjakan oleh para penuntut ilmu itu. Hal yang lain teman-teman sekalian, hal yang terbaik yang bisa kita tinggalkan setelah kita meninggal, itu adalah ilmu. Salah satunya yang terus bisa mengalir ilmu. Buku yang saya bacakan ini, Al-Mundhiri rahimahullah sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Mungkin Anda biasa baca kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi. Ulama-ulama yang lain banyak. Sudah ratusan tahun yang lalu mereka meninggal. Tapi karena mereka meninggalkan ilmu, di zaman itu mereka pun menulis hanya pakai bulu hewan dengan tinta yang cair. Tapi dengan teknologi sekarang maka bisa dicetak seperti kita di masa kita sekarang ini. Dan Allah berkahi. Kita bisa mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dari tulisan-tulisan mereka. Ini ilmu yang bermanfaat. Mereka sudah meninggal, jalan terus pahalanya. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi SAW. Dalam hadis Hasan di ghairihi diriwayatkan oleh Bazzar, juga Abu Nuaim. Dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sab'un yajri li abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 perkara terus mengalir pahalanya bagi seorang hamba walaupun dia di dalam kuburnya. Yang pertama, man 'allama ilma. Ini yang paling pertama. Siapa yang mengajarkan ilmu. Dan kita sudah tahu tadi kita dengar dari Dr. Ridwan bagaimana ayah beliau memperjuangkan pesantren ini. Dan beberapa waktu lalu juga saya sempat datang ke kota Padang dan datang langsung ke kampus yang beliau tinggalkan. Karena beliau sudah meninggal maka kita sebutkan. Kalau beliau masih hidup dianjurkan untuk tidak memuji di hadapannya. Tapi kalau orang sudah meninggal kita nggak ada masalah menyampaikan. Kalau masih hidup kita dilarang untuk memuji ibadah seseorang muslim. Karena jangan sampai kita rusak niat dia. Pernah ada sahabat begitu. Dia lihat ada satu orang sholat indah sekali di masjid Nabi SAW. Lalu dia bilang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya suka sekali orang ini ibadahnya bagus.
Kata Nabi SAW, jangan kau dengarkan dia. Karena kalau kau dengarkan, kau telah membinasakannya. Tapi kalau orang sudah meninggal boleh. Karena kata Nabi SAW, "Udhkuru mahasina mautakum." Sebutkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal di antara kalian. Karena dia sudah tidak riak lagi. Dan ini sebuah ide yang sangat luar biasa. Dihabiskan umur untuk pendidikan. Berapa banyak, berapa ribu orang yang sudah belajar. Berapa banyak nanti orang yang akan lulus dari pesantren ini yang menjadi ulama. Maka ini contoh yang baik. Ilmu yang dipelajari lalu diamalkan. Ya. Tentu retorika orang banyak. Ada orang yang cuma belajar lalu diajarkan. Ada orang yang Allah berikan taufik lebih luas. Dia bangun lembaga pendidikan. Ini jauh lebih baik. Ini harus jadi barang contoh. Jadi peresmian pesantren seperti ini jangan hanya sekedar Anda bilang, oh iya ini pesantrennya fulan. Enggak. Coba bagaimana caranya kita niatkan dalam hati supaya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ada sebuah kata kunci teman-teman sekalian. Ini rahasia yang harus disampaikan sebenarnya. Kita bisa menjangkau derajat orang-orang yang telah mendahului kita dari ibadah, dari keimanan. Kalau kita nggak mampu kerjakan seperti mereka ya. Di saat kita tidak mampu karena tidak punya kemampuan. Tapi kita bisa jangkau mereka dengan niat kita. Kita bisa jangkau dengan niat kita. Kata Nabi SAW, dunia ini ada 4 orang. Yang pertama yang Allah karunia ilmu dan harta. Lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Dia sudah kaya, dia pintar agama. Lalu dia mengajarkan ilmunya dan dia bersedekah. Ini kata Nabi SAW, bi afdhalil manazil. Ini yang paling tinggi kedudukannya. Datang orang kedua, seorang hamba yang Allah karuniai harta tanpa ilmu. Dia kaya tapi yang dikaruniai ilmu tanpa harta. Pintar tapi enggak ada kekayaannya. Kata Nabi SAW, lalu dia berkata, kalau seandainya ya Allah engkau berikan aku seperti engkau berikan kepada orang ini. Dan dia sadikun niyah. Dia tulus ikhlas memang mengucapkan itu. Fahuma fi ajri sawa. Maka mereka sama pahalanya. Mungkin kita tidak mampu mengikuti Pak Herman rahimahullah. Harus punya tanah seluas ini. Punya bangunan semewah ini misalnya. Mungkin orang tidak mampu. Tidak semua orang mampu. Tapi Anda masih bisa menjangkau derajat itu dengan niat yang tulus Anda. Anda mengatakan kalau seandainya ya Allah engkau berikan aku seperti engkau berikan kepada orang ini. Maka aku akan buat yang sama. Nabi SAW menjamin maka mereka sama pahalanya. Kalau di musim haji sering lihat ada mobil-mobil bus jemaah haji pergi berangkat. Jangan cuma bilang oh jemaah haji ya. Di saat itu mungkin Anda tidak punya kemampuan secara finansial. Atau mungkin Anda belum punya kelowongan waktu. Karena terikat dengan akad kerja misalnya. Belum bisa. Tapi Anda tulus antara Anda sama Allah. Jangan dengarkan orang lain. Ya Allah, kalau engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan buat yang sama. Dan memang Anda jujur. Kalau Allah berikan kesempatan, Anda akan lakukan. Maka Anda akan sama pahalanya. Ini yang kita ambil pelajaran. Ini yang kita ambil pelajarannya. Ya. Lalu kata Nabi SAW dari 7 itu yang kedua setelah ilmu disebarkan. Au kara nahran. Atau dia menggali sungai. Au hafara bi'ran. Atau dia menggali sumur. Bermanfaat bagi orang. Digratisin. Au garasa nakhlan. Atau dia menanam pohon kurma. Riwayat lain dia menanam pohon. Au bana masjidan. Atau dia membangun masjid. Au warratha mushafan. Atau dia mewariskan Quran. Dibagi-bagiin ke orang-orang baca. Ditaruh di masjid, ditaruh di pesantren. Ditaruh di tempat-tempat tahfidz. Au taraka waladan yastaghfir lahu ba'da mauti. Atau dia meninggalkan anak yang memohon ampun untuknya setelah ia meninggal. Dan bagaimana caranya kita bisa membuat anak kita pada saat kita meninggal dia memohon ampun buat kita? Tidak ada solusi lain kecuali dia harus faham agama. Kalau dia faham agama dia akan lakukan itu. Kalau tidak, tidak mungkin. Ya. Ada sebuah sikap yang menarik sekali. Atau ada hadis yang lainnya mirip dengan ini saya sebutkan dulu. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Dan ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati ba'da mautihi. Sesungguhnya termasuk yang akan menyusul seorang mukmin
dari amal-amal solehnya dan pahala-pahalanya setelah matinya adalah ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang dia belajar dan dia ajarkan kemudian disebarluaskan. Jadi kalau sudah belajar ilmu, ya sudah tahu, ajarkan kepada orang. Wa waladan salihan tarakahu, atau anak soleh yang dia tinggalkan. Wa mushafan warathahu, atau Quran yang dia wariskan. Au masjidan banah, atau masjid yang dia bangun. Au baitan libni sabilin banah, atau rumah singgahan untuk orang yang terputus jalan, orang yang musafir, diberikan tempat penginapan gratis. Au nahran ajrah, atau sungai yang dialirkan sehingga bermanfaat bagi orang-orang. Au sadaqatan akhrajaha min mali fi sihhatihi wa hayati yalhaqu min ba'di mauti, atau sedekah apa saja yang dia keluarkan selama dia hidup yang terus mengalir setelah dia meninggal dunia, seperti wakaf tanah, ya. Misal contoh. Siapapun teman-teman sekalian yang mengajarkan ilmu ini, walaupun cuma sebuah hadis, walaupun ibadah sunnah, maka akan menjadi amal buat dia. Ajarkan kepada orang. Ini kata beri gembira buat para guru-guru yang mengajar seperti pesantren ini. Anda ikhlaskan niat karena Allah, sudah bisa memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, juga semua yang Anda ajarkan kepada murid-murid tersebut, maka akan menjadi pahala yang terus menggulir. Kata Nabi SAW dalam hadis Hasan di ghairihi, diriwayatkan Ibnu Majah dari Sahal bin Mu'adz bin Anas dari bapaknya radhiyallahu anhu ajma'in, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man 'allama ilman falahu ajru man 'amila bihi la yanqus min ajril 'amili syai'." Siapa yang mengajarkan ilmu maka dia memperoleh pahala yang mengamalkannya, dan pahala yang mengamalkannya tidak berkurang sedikit pun. Jadi kalau misalnya ada orang kita ajarkan masalah solat, kayak sini santri-santri diajarkan oleh para guru ustaz dan ustazanya tentang solat, tentang zikir, tentang doa, syariat Allah Subhanahu wa taala, lalu diamalkan. Misalnya si santri ini dapat pahala 10. Ini contoh saja. Maka yang mengajarkan juga dapat 10, bukan dipotong dari pahala si santri, enggak. Diberikan nilai yang sama oleh Allah karena kita mengajarkan. Mirip kalau Anda ajak orang ke masjid, ayo kita ke masjid ya sholat, lalu teman Anda ikut sholat. Dia dapat 10 pahala, Anda juga sholat dapat 10 pahala. Ini contoh, 10 ini bukan angka patokannya, tapi ini contoh saja. Anda sholat, dia sholat, masing-masing dapat 10 pahala misalnya. Tapi karena Anda yang mengajak dia, Allah berikan Anda nilai pahala seperti teman Anda tadi, tanpa dikurangi dari pahala teman Anda tadi. Jadi Anda dapat 20, dia dapat 10. Anda ajak 10 orang, kali 10. Anda ajak 100 orang, ya. Makin banyak maka makin bagus. Dan cara yang terbaik mendapatkan ini adalah menjadi guru. Mengajarkan kepada orang. Karena dia ajarkan ke 100 murid, muridnya nanti masing-masing lagi satu orang punya 100 murid, ribuan, terus begitu akan menjadi pahala yang bergulir. Ada sebuah nasihat Abu Hurairah yang menarik teman-teman sekalian. Ini sekaligus mengingatkan kepada kita yang melalaikan majelis ilmu, melalaikan menuntut ilmu agama, sibuk dengan dunia. Padahal sebenarnya kita boleh bekerja, cari rezeki, iya, gak ada masalah. Tapi jangan lupakan ilmu. Bahkan buat simbol dalam hidup kita tidak ada hari tanpa ilmu. Sebuah kejadian yang pernah terjadi dalam sebuah riwayat Hasan, mauquf, maksudnya sampai ke sahabat Nabi saja, diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat, bahwasanya Abu Hurairah annahu marra bisukil Madinah fawaqafa 'alaiha faqal. Beliau pernah datangi pasar Madinah, kemudian beliau berdiri depan pintu gerbang pasar lalu berkata, "Ya ahlas suk, wahai para penghuni pasar, ma a'jazakum." Artinya, betapa lemahnya agama kalian. Atau ma'ajazakum ini bisa bermakna juga betapa ruginya kalian. Qalu wa ma dzaka ya Abu Hurairah? Kenapa Anda bilang wahai Abu Hurairah kami rugi? Rugi apa? Qala dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqsam wa antum hahuna ala tadhhabuna fata'khuduna nasibakum minhu? Ya tentu kalian rugi karena sekarang warisan Nabi Muhammad SAW lagi dibagi-bagi. Tapi kalian tetap di sini, jadi nggak dapat apa-apa. Maka karena yang didatangi pasar dan umumnya para pedagang, pikirannya apa? Harta.
Oh mungkin pedang Nabi, oh mungkin baju perang Nabi, oh mungkin sendal Nabi, oh mungkin piringnya Nabi, apalah yang Nabi SAW tinggalkan. Maka mereka berkata, qalu wa aina huwa? Mereka mengatakan, di mana itu dibagi-bagi? Qala fil masjid, ada di masjid Nabi. Fakharaju sira'an, maka tiba-tiba satu pasar bergegas lari menuju ke masjid Nabi. Karena mereka tangkap ini warisan Nabi. Lagi dibagi-bagi. Dan pada saat itu Abu Hurairah memang menunggu di situ. Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Abu Hurairah berdiri nunggu. Ya. Biarin mereka pergi, Abu Hurairah sengaja tunggu di pintu pasar. Seperti menjaga tempat mereka. Kemudian, faqala lahum ma lakum. Pada saat mereka kembali, Abu Hurairah tanya, bagaimana kalian? Faqalu ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjida fadakhalna fihi falam nara fihi syai'an yuqsam. Wahai Abu Hurairah, kami datang ke masjid Nabi, kami tidak temukan ada yang dibagi-bagi. Gitu kan. Faqala lahum Abu Hurairah, maka Abu Hurairah berkata, wa madza ra'aitum fil masjid? Wa ma ra'aitum fil masjid ahada? Apa kalian tidak lihat satupun orang di dalam masjid? Qalu bala, kami lihat. Ada banyak orang di masjid. Ra'aina qauman yusallun. Kami dapatkan ada orang yang sedang sholat. Wa qauman yaqra'unal Qur'an. Dan ada satu kaum lagi, kaum ini biasa 3 orang ke atas, yang sedang baca Quran. Wa qauman yatadzakarunal halala wal haram. Dan satu kelompok lagi sedang membahas tentang halal dan haram. Faqala lahum Abu Hurairah waihakum fadzaka mirathu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Celaka kalian ini kalau kalian tidak tahu, itulah warisan Nabi yang saya maksudkan. Artinya sholat, baca Quran, belajar tentang halal haram, bukan hanya sibuk dengan dagangan saja. Saya sangat terkesan dengan beberapa pejabat pemerintah kita yang Masya Allah, pada saat saya temuin, diundang di kota-kota mereka, di wilayah mereka, semoga Allah jaga gitu. Mereka membisikkan, Ustadz saya setiap malam dengar ceramah Ustadz. Sebelum tidur, saya rutinkan. Saya sangat bahagia dengar ini. Karena nanti akhirnya ilmu agama akan memandu dia dan menjaga dia dalam pekerjaannya. Jadi tidak mengganggu mereka untuk menuntut ilmu. Berapa banyak pedagang-pedagang, saudagar kita, pengusaha-pengusaha kita yang punya perusahaan Masya Allah yang sangat maju. Sempat umroh bersama kami, haji bersama kami, membahasakan. Saya Alhamdulillah, semenjak mengikuti pengajian Ustadz 3 bulan lalu, 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya merasa perubahan. Saya sekarang mulai menyortir mana halal, mana haram. Alhamdulillah. Dipandu. Tapi dengan belajar. Dan mereka harus melakukan teman-teman. Dalam mengerjakan ibadah ini kita harus paksakan diri ya. Tidak bisa tidak. Kalau Bapak Ibu berharap. Seperti ada orang misalnya masih lakukan maksiat lalu ditanya. Kapan kamu taubat? Iya ya. Kapan ya? Seakan-akan berharap ada tangan turun dari langit berhentikan dia dari kemaksiatan. Itu tidak mungkin. Harus dia yang melakukan itu. Dia yang memaksakan diri. Allah berfirman. Walladzina jahadu fina. Lanahdiannahum subulana. Orang yang berusaha bermujahadah kepada kami, jalan kami akan tunjukkan ke jalan-jalan kami. Waktu Imam Ahmad rahimahullah di awal-awal menuntut ilmu hadis, yang tersebar harum namanya itu Imam Malik. Imam Syafi'i pun pada saat itu dikenal tapi tidak setenar Imam Malik. Karena Imam Malik sama Imam Abu Hanifah sudah lebih dulu gitu. Imam Abu Hanifah meninggal di tahun 150 Hijriah. Pas tahun lahirnya Imam Syafi'i. Dan Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i Imam Ahmad semasa gitu. Walaupun Imam Syafi'i sempat mendapatkan masa Imam Malik. Tapi belum lama Imam Malik meninggal akhirnya. Waktu di masa Imam Ahmad. Beliau semangat sekali menuntut ilmu karena ibunya. Ibunya terus dorong dia. Wahai anakku, tidak ada yang bisa menggembirakan hatiku. Menyejukkan mataku kecuali kau menjadi ulama muslimin. Dari kecil ditanamkan itu kepada Imam Ahmad. Pokoknya apapun ibunya selalu izinkan. Sampai pernah ibunya janda tinggal sendirian. Maka Imam Ahmad mau nuntut ilmu sampai jauh. Berbulan-bulan, bertahun-tahun tinggalkan ibunya. Sebenarnya sakit karena ketinggalan anak dan tinggal sendiri di masa tuanya. Tapi dia membesarkan jiwa anak yang mengatakan bisa anak pergi. Gitu. Di saat itu teman-teman sekalian tersebar berita. Di kalangan para penuntut ilmu sudah nggak mungkin lagi ada orang seperti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Mereka adalah imam kaum muslimin. Tapi Imam Ahmad tidak terpengaruh dengan itu. Beliau terus saja menuntut ilmu, terus. Tidak pernah berhenti.
Sampai beliau juga mencapai derajat dua imam tersebut menjadi imam madhab. Tidak ada kata-kata terlambat. Mungkin hari ini kita tidak tahu, besok kita jadi tahu. Belajar terus. Dan dalam menuntut ilmu ini luar biasa gitu. Kalau anda ikhlaskan niat, maka anda akan dihitung seperti mujahid. Berperang jalan Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Diriwayatkan juga atau disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, man jaa masjidi hadza lam ya'ti illa li khairi yata'allamuhu aw yu'allimuhu fahuwa bimanzilatil mujahidin fi sabilillah. Siapa yang datang ke masjidku ini, kata Nabi SAW itu kepada para sahabat pada saat itu ya, dia tidak ada tujuan kecuali ingin belajar kemudian mengajarkan, maka dia seperti mujahid di jalan Allah. Wa man ja'a li ghairi dzalika fa huwa bi manzilatir rajuli yanzuru ila mata'i ghairihi. Dan siapa yang datang selain daripada itu, maka dia hanya seperti melihat saja ya. Melihat saja barang-barang orang tapi dia tidak mengambil manfaat dari barang-barang tersebut. Saudaraku seiman, saya ingin tutup dengan poin-poin ini. Kalau kita sudah faham dan kita ingin belajar ilmu agama karena keutamanya sangat besar dan kita tidak bisa sebutkan semuanya karena melihat waktu. Kalau sudah belajar teman-teman sekalian, hati-hati. Niat belajar untuk keperluan kita, supaya kita tahu hukum Allah, dan juga supaya kita ajarkan dengan ikhlas. Jangan pernah mencari ketenaran. Jangan pernah niat untuk menyaingi para ulama. Itu dilarang dalam Islam. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arafal jannati yawmal qiyamah ya'ni rihaha. Siapa yang belajar ilmu agama yang semestinya dicari karena wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan manfaat dunia, supaya dapat ijazah saja, supaya jadi guru, supaya bisa hidup, bukan sebenarnya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan dapat mencium wanginya surga. Ya. Di dalam hadis yang lain, dan hadis ini cukup panjang, tapi saya ringkaskan karena ada 3 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Di antara 3 golongan ini adalah yang orang pertama dihisab di hari kiamat. Salah satu dari 3 ini adalah rajulun ta'allamal ilma wa 'allamah. Di tengah hari kiamat nanti ada orang yang menuntut ilmu dan dia mengajarkan, sibuk menjadi dai, menjadi guru. Wa qara'a al-Qur'an, sibuk membaca Al-Quran. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah perlihatkan dia, masa dia kecil masuk di pesantren, mulai dia hafal hadis, 1 hadis, 2 hadis, 1 ayat, 2 ayat, mulai dia belajar, kemudian mulailah dia meningkat pengetahuannya, lalu mulai dia mengajar ke orang lain, Allah lihatkan semua. Dan dia tahu itu, maka Allah bertanya, fama amilta fiha. Apa yang kau buat dengan potensi yang aku berikan itu? Kesempatan belajar segala macam, kekuatan hafalan, sampai bisa mengajar sana sini. Maka dia mengatakan, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu. Aku belajar ilmu dan aku ajarkan. Wa qara'tu fikal Qur'an. Dan aku juga baca Quran. Semua itu aku kerjakan karena kamu ya Allah. Ingat teman-teman, kita bisa berbohong pada manusia. Manusia bisa tertipu dengan kita seakan-akan kita ikhlas, tapi sama Allah tidak bisa. Apa kata Allah SWT? Qala kadzabta walakinnaka ta'allamta liyuqala alim. Kau telah bohong. Kau belajar agar kau dikatakan seorang alim. Wa qara'tal Qur'an liyuqala huwa qari'. Dan kau baca Quran supaya dibilang kamu seorang qari'. Perhatikan di sini, ini kalimat ini menyentuh sekali. Faqad qil. Apa maksudnya? Dan itu sudah diucapkan. Itu sudah diucapkan. Orang teman-teman kalau hanya mencari pujian orang, itu sepanjang lidahnya saya, tidak ada manfaatnya. Dan Anda akan dapatkan itu. Kalau cuma cari supaya dipuji orang, Anda akan dapatkan. Oh pintar ya, oh alim ya, oh retorikanya bagus ya, oh banyak jemaahnya ya, oh ini. Itu Anda akan dapatkan, tapi tidak akan dapat apa-apa di sisi Allah. Kalau itu tujuannya. Makanya banyak orang teman-teman, berapa banyak dai, tapi berapa banyak yang punya efek. Karena ini punya harus berhubungan dengan masalah keikhlasannya. Makin dia ikhlas makin besar efeknya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan oleh Allah kepada para malaikat untuk menyeret wajahnya dan dilempar ke dalam api neraka.
Di dalam hadis ini, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis yang lain dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Man talabal ilmu liyujariya bihi ulama au yumariya bihi sufaha au yasrifa bihi ujuhan nasi ilai adkhalahu Allahun nar." Barang siapa yang mencari ilmu untuk menyaingi para ulama atau mendebat orang-orang bodoh supaya dikatakan dia pintar, atau memalingkan wajah manusia supaya melihat ke dia, niscaya Allah akan masukkan dia ke dalam api neraka. Jadi nggak bisa ini. Satu sisi keutamaan ilmu besar sekali, sisi yang lain kalau kita memang hanya mengejar reputasi, hanya untuk menyaingi orang-orang, ya, supaya juga namanya harum seperti orang lain, maka ini akan masuk ke dalam api neraka. Makanya Imam Malik rahimahullah di masa beliau pernah menulis buku dinamakan Kitab Muwatta. Beliau susun beberapa hadis. Setelah ada muridnya menanyakan, "Wahai Imam, apa yang anda sampaikan ini besar manfaatnya, kenapa anda tidak tulis?" Lalu ditulislah buku itu. Intinya selesai. Dan sampai sekarang buku itu masih ada. Waktu terdengar di kota Madinah, Imam Malik tulis buku. Banyak orang-orang yang dikenal juga di masa itu sebagai ulama. Dan subhanallah sampai sekarang tidak diketahui nama-nama mereka siapa. Itu menulis buku juga dan mereka namakan Muwatta. Karena niatnya mau menyaingi Imam Malik. Maka ada satu murid Imam Malik melapor mengatakan, "Wahai Imam, para orang-orang yang selevel dengan anda ini, dai-dai dan ulama di masa anda ini, nulis juga buku dan mereka namakan juga Muwatta." Apa kata Imam Malik? Kalimat yang kekal ini. Sampai sekarang anda bisa dengarkan kalimat. Beliau mengatakan, "Maka nadillahi fahuwa baq." Apapun yang ditinggalkan, dilakukan karena Allah itu akan kekal. Subhanallah, sampai hari ini dari sekian ratus kitab yang disusun pada saat itu semua namanya Muwatta, cuma satu yang tinggal, Muwatta'nya Imam Malik. Karena keikhlasan dia. Bukan niatnya untuk bersaing. Bahkan banyak di antara kaum salafus salih, mereka tidak dikenal kalau mereka seorang alim. Tidak dikenal wajahnya bahkan. Kalau zaman kita sekarang apa boleh buat ada media. Tapi zaman dulu orang tidak tahu. Dan memang mereka tidak membanggakan diri. Sampai ada di antara alim yang dihina-hina oleh orang di pinggir jalan karena dipikir dia itu orang biasa. Setelah ditahu baru kemudian malu. Pernah dinukil dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau jalan, ada orang lewat, orang itu kebetulan dengar dari temannya kalau itu sepupunya Rasulullah. Langsung tiba-tiba orang itu datang tanpa ada angin, tanpa ada apa-apa nih. Kau mentang-mentang sepupu Rasulullah, kau mentang-mentang mungkin dicaci maki yang tidak masuk akal. Abdullah bin Abbas diam saja, enggak bicara apa-apa. Sampai orang itu selesai. Dan ini sebuah teori yang sangat luar biasa. Kalau ada yang mengajak anda bertengkar, tidak usah dilayani. Ini akan habis kata-katanya. Kapan dia terus terjadi pertengkaran tersebut kalau kita layani gitu. Maka beliau diam saja. Sampai orang itu selesai. Ibnu Abbas lihat ke arah dia lalu mengatakan, "Apa kau sudah selesai?" Dia bilang, "Iya." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, "Ini ada jubah saya baru beli. Saya akan hadiahkan kepada kamu." Dikasih. Lalu dia bilang sama salah satu muridnya, "Berikan uang kepada orang ini dan sampaikan alamat kita. Kalau dia butuh apa-apa silakan suruh dia datang." Akhirnya orang itu malu menjadi murid dia. Orang kalau makin tinggi bobot ilmunya, makin ikhlas, dia tidak akan terpengaruh dengan emosionalnya. Dia akan berjalan dengan tahu ini semua pahala. Karena semua pun teman-teman yang terjadi, apapun orang sengaja mencaci maki kita atau itu semua dengan hikmah Allah terjadi. Bisa Allah jadikan sebagai pembersih dosa-dosa kita atau sebaliknya. Ya, Allah memang mencatatkan sebagai pahala buat kita. Kita tutup teman-teman sekalian dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini hadis sahih di ghairihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Bazzar. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, arba'un tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut." Ada 3 orang yang terus mengalir pahalanya setelah meninggal. Yang pertama, rajulun mata murabitan fi sabilillah. Yang pertama adalah orang yang mati dalam kondisi dia berjaga di perbatasan antara muslimin sama orang-orang non-muslim. Kalau dia meninggal, ya, maka pahalanya terus jalan. Apa yang dia kerjakan selama dia hidup, Allah tetap ngulirkan pahalanya. Sholatnya, puasanya, dan seterusnya. Yang kedua, warajulun allama ilman, fa'ajruhu yajri alaihi ma'umila bihi. Seseorang yang mengajarkan ilmu, kemudian pahalanya akan terus bergulir selama ilmu itu diamalkan. Ini saksi bahasan kita. Yang ketiga, warajulun ajra sadaqatan fa'ajruha lahu ma jarat. Yang ketiga, orang yang bersedekah, yang akhirnya bermanfaat terus sedekah itu, seperti wakaf tanah, pesantren, masjid, dan segala macam, yang terus
digunakan dan pahalanya berjalan buat dia. Yang terakhir, yang ketiga, yang keempat, wa rajulun taraka waladan salihan yad'ulah. Seseorang meninggalkan anak yang saleh yang terus mendoakan dia. Dan ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu, dengan belajar, ya, dengan belajar. Juga saya ingin tambahkan teman-teman sekalian, kalau belajar ilmu selain ikhlas, ini sebagai penutup insyaallah, jauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak bisa bertemu antara dua hal ini. Kapan Anda buka pintu kemaksiatan kepada Allah, dosa-dosa, maka ini bisa mengganggu. Tidak bisa ketemu seperti minyak sama air. Yang masyhur adalah kisah Imam Syafi'i rahimahullah. Ini rumah Imam Syafi'i, kita ibaratkan begitu, ini cuma ibarat saja. Ini rumah gurunya bernama Imam Waqi'. Setiap hari Imam Syafi'i selalu datang jalan dari rumahnya ke rumah Imam Waqi'. Di antaranya ada pasar. Dia pergi ke rumah Imam Waqi', setiap kali dikasih tugas sama Imam Waqi' untuk hafal, Imam Syafi'i selalu lupa. Maka beliau ceritakan, tapi dalam bentuk syair. Beliau mengatakan, syaqautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku mengeluhkan kepada guruku Waqi' tentang buruknya hafalanku. Karena setiap dikasih hafalan selalu lupa. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka aku diperintahkan oleh Imam Waqi', guruku, untuk meninggalkan dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun. Dan memberitahukan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'ta di'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada ahli maksiat. Sekecil apapun dosa sudah cukup membuat hafalan kita berkurang. Ya, ilmu itu kita bisa lupa. Kita jadi malas mengamalkan. Sedikit pun dosa itu. Imam Syafi'i rahimahullah mengubah posisi jalan. Beliau terus muhasabah. Ini ada masalah apa nih? Ternyata karena dia jalan dari depan pasar ini. Di pasar ini ada transaksi ribawi. Ada segala macam. Lewat itu aja sudah mengganggu dia. Akhirnya beliau ubah. Lewat dari belakang pasar. Kata Imam Syafi'i, setelah saya amalkan wasiatnya Imam Waqi', maka kalau saya sedang baca kitab, buku, saya tutup sebelahnya. Karena kalau saya buka, saya langsung hafal semua. Tidak bisa ketemu ilmu agama ini dengan maksiat. Mungkin di sini di pesantren, para santri dan santriwati tahu dipisahkan misalnya. Guru, ustadz dan ustadzah dipisahkan. Memang itu salah satu hal yang diperintahkan dalam agama. Mungkin bagi orang yang belum terbiasa kaget. Tapi begitu perintah Nabi SAW. Kita bukan mengatakan tidak boleh interaksi. Karena di pasar kita interaksi. Tapi di saat hal-hal yang tidak dibutuhkan, maka dijaga jarak. Memang seperti itu. Maka ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan. Allahu alam. Saya cukupkan sampai sini teman-teman sekalian. Dan mohon dimaafkan kalau ada sesuatu yang kurang dari penyampaian kami ataupun yang salah. Tapi inilah yang Allah titipkan kepada kami sebagian dari ilmu yang bisa kami bacakan. Semoga kami termasuk orang yang pertama mengamalkan, bukan cuma mengucapkan saja. Dan juga memudahkan Bapak Ibu sekalian juga untuk beramal, berilmu. Dan juga semoga Allah menyatukan kita semua di surga Firdausnya tanpa hisab. Sebagaimana Allah satukan kita dalam majlis ilmu yang mulia ini.